Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar Sobat RSIB? Semoga Sobat RSIB selalu diberikan kesehatan dimanapun Sobat RSIB berada. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Orkes, obrolan kesehatan Rumah Sakit Iwan Bokings. Hari ini bersama dengan saya Stevi yang akan menemani Sobat RSIB dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani dengan dokter yang tentunya berkompeten pada bidangnya dan merupakan salah satu dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Iwan Bokings. Dengan Dr. Fikri Baladraf, spesialis penyakit dalam. Apa kabar, Dok? Kabar baik, Nurse Stevi. Puji Tuhan baik ya, Dok. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Kita akan mengobrol dan sharing bersama ya, Dok. Baik. Sebelumnya saya ingin menyapa pada para sobat RSIB yang sedang menonton kita di sini. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang mungkin sobat RSIB sering temukan di sekitar lingkungan Sobat RSIB berada, yaitu mengenai tentang hipertensi dan gaya hidup sehat. Nah, dokter, berbicara tentang hipertensi ini mungkin Sobat RSIB banyak ada juga yang belum tahu apakah itu hipertensi. Sebelum kita bahas apa itu hipertensi, buat Sobat RSIB yang ingin bertanya tentang seputaran hipertensi, silahkan untuk mengetik di kolom komentar dan kita akan menjawabnya secara berurutan. Oke, baik Dok, kita mulai saja. Kira-kira apa sih itu hipertensi, Dok? Baik teman-teman sobat RSIB. Jadi per definisi hipertensi adalah secara harfiah atau definisi kata adalah peningkatan tekanan pembuluh darah, dalam hari ini pembuluh darah arteri, di mana peningkatan ini berada di atas rata-rata dari populasi normal. Nah, itu pengertian pengertian hipertensi secara harfiah, atau lebih simpel kita sebut sebagai tekanan darah tinggi. Nah, timbul pertanyaan lagi, kapan dikatakan seseorang itu adalah memiliki tekanan darah tinggi? Apabila tekanan darahnya itu 140/90, itu sudah dikatakan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Seperti itu, Nurse Stevi. Oke, baik Dok. Kira-kira faktor penyebab hipertensi itu apa ya, Dok? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang faktor risiko hipertensi itu sangat multifaktorial. Artinya penyebabnya itu sangat banyak dan sangat bervariasi. Cuman kita bisa kelompokkan dalam dua kategori besar. Yang pertama yang bisa dimodifikasi, yang kedua yang tidak bisa dimodifikasi. Oke, saya mulai dulu dengan yang tidak bisa dimodifikasi. Apa itu? Artinya kita tidak bisa mengubah, artinya sudah qadarullah, sudah takdir. Misalnya jenis kelamin, kita kan tidak bisa memilih kita lahir dengan jenis kelamin apa. Kemudian jenis kelamin di mana laki-laki lebih berisiko daripada perempuan. Kemudian ras, ada ras-ras tertentu yang lebih rentan terhadap hipertensi dibandingkan ras yang lain. Kemudian usia, makin tua usia seseorang, maka resiko hipertensi itu makin tinggi. Begitu. Kemudian untuk faktor yang bisa dimodifikasi atau bisa dikontrol, itu misalnya apa? Perokok, gaya hidup, artinya orang yang tidak malas berolahraga itu bisa diubah gaya hidupnya dengan rajin berolahraga. Kemudian alkohol, kemudian kolesterol, kemudian ada diabetes. Nah, itu bisa dikontrol tentu dengan obat-obatan setelah konsultasi kepada dokter. Ya, seperti itu kira-kira Nurse Stevi dan para pemirsa atau sobat RSIB. Berarti mungkin seperti dokter bilang tadi, karena laki-laki lebih rentan terkena hipertensi itu mungkin karena pola hidupnya yang kurang bagus ya, kayak merokok itu tadi ya. Ya, bisa jadi. Kurang olahraga, baru minum alkohol. Jadi merokok sekarang sudah tidak terbatas pada laki-laki lagi. Mungkin dulu merokok itu terbatas pada laki-laki, tapi dengan gaya hidup model yang sekarang, bahkan usia pun sementara sekarang menjadi abu-abu. Banyak yang usia muda
menderita penyakit kronis. Dulu nanti usia tua baru menderita, sekarang usia muda karena gaya hidupnya sudah luar biasa, begitu banyak makanan junk food dan sebagainya, kemudian berbagai macam pola hidup yang ya artinya menggampangkan sesuatu, jadi orang malas berolahraga dan sebagainya. Jadi tidak terbatas seperti itu kira-kira. Ya. Kemudian untuk tanda dan gejala hipertensi itu dok, kira-kira seperti apa ya? Oke, berbicara tentang apa sebenarnya tanda dan gejala pada pasien hipertensi. Nah, ini agak unik karena tanda dan gejala hipertensi itu tidak ada, makanya sering diabaikan. Dia akan bergejala dan memiliki tanda apabila sudah ada organ yang kena atau sudah ada komplikasi dari hipertensi itu. Iya. Ya, misalnya seperti komplikasi di retina, di bagian mata. Misalnya mata kabur, pandangan kayak ada bercak-bercak hitam seperti itu. Kemudian yang kedua misalnya pembuluh darah di jantung, misalnya nyeri dada. Nah, keluhannya sesuai dengan komplikasi organ yang kena. Baru misalnya nyeri kepala, nyeri tengkuk, vertigo, itu misalnya pada komplikasi pembuluh darah di otak. Seperti itu kira-kira. Oleh karena itu, ini yang unik, penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi memiliki nama lain, yaitu nama lainnya adalah the silent killer atau pembunuh yang senyap. Nah, karena dia tidak memiliki gejala sampai terjadi komplikasi. Seperti itu. Iya, dok. Oke. Kemudian untuk pengobatan dan perawatan hipertensi itu kira-kira seperti apa ya, dok? Oke, jadi pertama-tama saya simpulkan kapan orang itu bisa kita lakukan intervensi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, kita melakukan terapi kepada pasien hipertensi apabila tekanan darahnya sudah di atas 140/90. Apakah langsung diberikan obat? Bisa ya, bisa tidak. Iya, apabila diberikan obat langsung apabila sudah ada komplikasi lain. Misalnya pasien sudah dengan diabetes, pasien sudah dengan kolesterol, atau ada riwayat penyakit jantung, atau ada stroke sebelumnya. Nah, itu sudah bisa langsung diberikan terapi atau intervensi obat-obatan. Ya. Tapi kalau tidak ada tidak ada komplikasi, nah itu kita terapi non farmakologi dulu atau non medikamentosa, yaitu gaya hidup dulu. Olahraga, atur makan, batasi garam, gula, itu kita batasi. Kemudian kita observasi lagi 1 sampai 3 bulan. Kita observasi lagi. Ya. Kalau tetap tekanan darahnya tidak turun, baru intervensi obat-obatan di situ masuk. Jadi kapan dilakukan terapi? Tadi 140/90. Apakah langsung dengan obat? Tidak harus, tergantung ada komplikasi atau tidak, seperti itu. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan dari Sobat RSIB? Ini sepertinya ada pertanyaan, dok. Apa dampak jangka panjang dari hipertensi yang tidak terkontrol? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, atas atensinya dari Sobat RSIB yang sedang menonton. Jadi, apa dampak, atau lebih gampangnya kita bilang, apa komplikasi? Ya, seperti saya sudah jelaskan yang tadi, bahwa komplikasi tekanan darah tinggi itu sangat luas. Tergantung target organ. Jadi bisa kena di semua organ. Seperti itu. Misalnya di mata misalnya tadi ada gangguan retina, kemudian di jantung ada penyempitan atau pembengkakan jantung, kemudian di kepala itu misalnya ada stroke yang paling gampang disebut ya stroke ya, atau penyempitan pembuluh darah, atau kalau tekanan darahnya terlalu tinggi bahkan bisa terjadi pecahnya pembuluh darah. Nah, gitu. Kemudian pembuluh darah misalnya di kaki itu terjadi penyumbatan pembuluh darah kaki sehingga bisa saja bengkak kakinya seperti itu, atau pembuluh darahnya kakinya justru berwarna kehitam-hitaman. Nah, begitu. Tentu dilakukan pemeriksaan dulu karena banyak penyebab kaki yang berubah warna seperti itu. Pemeriksaannya adalah ankle brachial index. Nah, kalau didapatkan di bawah kurang dari 0,9, kemungkinan ada gangguan pembuluh darah di tungkai atau komplikasi jangka panjang
pada tungkai seperti itu. Jadi komplikasinya sangat panjang sehingga harus dilakukan kontrol secara berkala apabila menderita tekanan darah tinggi. Bukan tidak bisa diobati, tapi bisa dikontrol seperti itu ya. Iya. Ada pertanyaan selanjutnya ini dok. Jika kita punya keluarga yang mempunyai riwayat hipertensi, apakah saya bisa terkena penyakit hipertensi juga? Dan apakah harus minum obat seumur hidup? Oke, ini ya baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita bagi-bagi dulu lah. Ya, kalau ada keluarga, jadi satu-satu saja. Satu-satu. Jadi kalau ada keluarga darah tinggi, apakah kita bisa terkena darah tinggi? Bisa ya, bisa tidak. Tapi faktor resiko dibandingkan dengan keluarga yang tidak ada darah tinggi, lebih tinggi faktor resikonya. Ya, lebih tinggi. Jadi harus lebih bisa menjaga seperti itu. Jadi bisa ya, bisa tidak. Ketika sudah darah tinggi, apakah ketika sudah darah tinggi, bagaimana cara kita melakukan, tadi dibilang apa, mencegah? Kalau sudah darah tinggi ya sudah tidak mencegah, tapi mengobati namanya ya. Sudah mengobati namanya, diobati, dikontrol. Dikontrol dengan tadi gaya hidup dan pemberian terapi. Pemberian terapi obat darah tinggi. Apakah seumur hidup? Sebagian besar seumur hidup terkontrol, jadi aktivitasnya seperti orang normal, jadi kehidupannya normal tapi terkontrol dengan obat darah tinggi. Apakah seumur hidup? Ya sebagian besar atau kemungkinan besar seumur hidup dikonsumsi seperti itu. Jadi itu untuk selanjutnya ini ada pola hidup sehat. Bagaimana pola hidup sehat untuk menderita hipertensi dan mencegah hipertensi itu? Oke, baik, Nerstevi. Oke, ya kita santai saja. Kenapa Pak? Bagaimana pola hidup sehat untuk penderita hipertensi? Untuk penderita hipertensi. Ya, atau mencegah hipertensi. Oke, pertama mencegah bagaimana pola hidup orang yang sudah dengan hipertensi atau belum hipertensi tapi ingin mencegah hipertensi. Ya. Pada tahun 2017 itu pemerintah sudah mengeluarkan aturan. Nah, aturan itu sebenarnya dari gerakan masyarakat hidup sehat itu sudah ada sebenarnya. Nah, dari gerakan masyarakat hidup sehat itu sudah ada sebenarnya pedoman atau singkatan yang mungkin gampang di telinga kita. Namanya adalah cerdik. Nah, mungkin kalau sering teman-teman atau sobat RSIB itu sering ke puskes atau ke rumah sakit, itu banyak terpampang atau ditaruh di dinding-dinding atau di banner-banner puskes atau rumah sakit. Apa itu cerdik? Kepanjangan dari apa ya? Yang pertama adalah C, itu adalah cek kesehatan secara berkala. Enyahkan rokok. Kemudian R, rajin olahraga. Kemudian D, diet. Diet dalam hal ini adalah rendah garam. Garam yang dianjurkan itu cuma 1 sendok teh. Kalau orang ada hipertensi maka lebih rendah lagi, 3/4 sendok teh seperti itu, di sekitar 1,5 gram, tapi kalau 1 sendok teh itu sekitar 2 sampai 2,5 gram gitu. Kemudian I, tadi D itu, I adalah istirahat teratur, istirahat yang cukup. Jadi tidur itu frekuensi 7 sampai 8 jam tapi kualitasnya harus bagus juga. Jangan 7-8 jam tapi bangun terus seperti itu. Nah, terakhir K adalah kelola stres. Jangan gampang stres ya. Jangan stres seperti itu. Jadi itu cara mencegah terjadinya hipertensi dengan memakai pendekatan cerdik tadi. Memakai pendekatan cerdik. Nah, kalau yang sudah ada darah tinggi tambah 1. Minum obat secara teratur dan kontrol tekanan darah kalau sudah teratur setiap 3 bulan. Nah, gitu. Kalau belum teratur, setiap 2 sampai 4 minggu sampai terkontrol. Nah, gitu baru bisa tiap 3 bulan. Oke? Ya. Nah, gitu kira-kira. Oke. Berarti obesitas itu juga bisa menyebabkan nyeri ya, Dok? Bisa menyebabkan hipertensi ya, Dok? Ya, sangat benar. Obesitas itu bisa menyebabkan terjadinya hipertensi karena posisi obesitas itu terjadi multi-inflamatori seperti itu. Jadi lemak itu sifatnya proinflamasi atau gampang menjadi peradangan. Nah, kalau terjadi peradangan maka pembuluh darah itu tidak jadi lagi bagus sehingga tekanan di dalam pembuluh darah atau penampangnya menjadi lebih tinggi. Jadi obesitas itu termasuk faktor risiko terjadi
peningkatan tekanan darah atau darah tinggi seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Sobat RSIB di rumah. Yang pertama, kenapa orang yang menderita hipertensi jadi nyeri dada, dok? Kira-kira kenapa itu ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa orang hipertensi bisa nyeri dada? Nyeri dada itu karena tekanan yang terlalu tinggi. Tekanan yang terlalu tinggi, arusnya itu terlalu tinggi sehingga menyebabkan inflamasi, jadi radang. Itu sebenarnya itu peringatan, sinyal bahwasanya ini loh, ada yang masalah di dalam tubuh kita. Anda harus segera memeriksakan diri ke dokter. Benar. Seperti itu. Jadi itu komplikasi yang terjadi pada darah tinggi apabila tidak dilakukan terapi atau kontrol. Makanya tadi saya bilang, darah tinggi ini tidak ada tanda dan gejala sampai dia ada komplikasi. Jadi jangan tunggu sampai ada komplikasi. Makanya di cerdik tadi, C-nya nomor 1 itu yang paling penting adalah cek kesehatan berkala. Jangan cek kesehatan nanti sudah hipertensi. Gitu. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan, untuk penderita hipertensi kan harus minum obat terus, dok. Kalau dirasa tensi sudah normal, apakah boleh berhenti minum obat? Ya, untuk apakah minum obat terus atau tidak, sebagian besar pasien itu harus meminum obat atau mengkontrol hipertensi dengan terapi farmakologi atau dengan obat-obatan. Kalau sudah dirasa normal, nah pertanyaannya dirasa ini sih sangat subjektif, rasa. Sementara pemeriksaan tekanan darah itu sifatnya objektif. Gitu. Jadi memang harus diperiksakan dulu apakah bisa berhenti atau tidak. Pada beberapa kondisi mungkin bisa dengan gaya hidup, dengan modifikasi gaya hidup, dan itu bukan tidak mungkin, tapi butuh ekstra yang keras, butuh ekstra usaha yang keras. Seperti itu. Tapi kebanyakan justru harus minum obat seumur hidup supaya tekanan darahnya terkontrol dan tidak ada komplikasi jangka panjang. Pertanyaan yang tadi, apakah kalau sudah dirasa normal atau tidak itu bisa berhenti? Nah, menurut saya itu harus dilakukan pemeriksaan dulu. Apakah memang benar tekanan darahnya ini? Memang benar pasien ini darah tinggi, itu dulu nomor 1. Apakah pasien ini memang benar darah tinggi? Yang pertama. Yang kedua, apakah memang benar pasien ini sudah normal tekanan darahnya tanpa obat? Jangan-jangan dia normal karena minum obat. Gitu. Obatnya dilepas, naik lagi tekanan darahnya. Malah lebih bahaya kalau obat dilepas, bisa jadi rebound effect atau kayak bola basket dipantulkan jadi tambah lebih tinggi gitu, seperti itu. Itu yang harus kita memberikan edukasi kepada pasien seperti itu. Jadi kalau seandainya kan darah tinggi toh, baru tekanan darahnya sudah turun. Itu dosisnya harus diturunkan atau bagaimana juga, dok? Kira-kira? Tergantung, untuk penurunan atau meningkatkan dosis itu tergantung dari evaluasi. Apakah terjadi komplikasi, apakah ada efek samping obat. Komplikasi dalam hal ini adalah efek samping obat. Adalah efek samping obat, atau pasien itu tidak toleransi terhadap obat tertentu. Gitu. Misalnya efek samping kaptopril itu batuk-batuk, atau lisinopril itu batuk-batuk, yang pril-pril itu biasa batuk-batuk. Kan. Dia tidak toleransi dengan itu, itu bisa kita ganti. Atau pasien ketika minum obat darah tinggi malah pusing, itu kita bisa ganti juga. Bisa kita pastikan dulu pasien ini tidak mempunyai problem lain. Ketika tidak ada problem lain, kita pastikan apakah karena obat darah tingginya dengan namanya pengukuran tekanan darah yang secara duduk dan secara berdiri. Apakah ada hipotensi ortostatik setelah pemberian obat gitu. Ketika setelah pemberian obat ada hipotensi ortostatik, mungkin dosisnya kita akan turunkan bertahap sampai pasien itu bisa toleransi. Begitu, dan sampai tekanan darahnya itu bisa sampai terkontrol. Dalam hal ini beda usia, beda target, beda penyakit, beda target. Memang tekanan darah kalau sudah terkontrol, tekanan darah itu optimal itu 110 sampai 170, normal 120 sampai 80, normal tinggi 130 sampai per 180, 89. Kalau sudah tinggi itu 140 per 90. Seperti itu kalau sudah tinggi. Jadi tekanan darah itu kita harus kontrol sampai di angka 130, rata-rata 130 sampai per 130 sampai 130 per 80. Yang kita harus kontrol sampai di situ. 130 per 80. Kalau sudah sampai di bawah 120 per 70, biasanya itu pasien agak pusing.
Pada orang usia tua ini 60 sampai 65 tahun ke atas, malah lebih tinggi lagi, 140/90. Kalau di bawah itu biasanya pusing kalau di bawah mereka itu ya, lebih Dok, pusing. Makanya pada orang tua 60 sampai 65 ke atas itu diterapi nanti 150 bukan 140. Itu pada kondisi khusus. Iya, iya. Makanya harus tetap memeriksakan dirinya ke dokter gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Komplikasi apa saja yang dapat terjadi pada pasien hipertensi, Dok? Ya, terima kasih. Tadi saya sudah jelaskan juga lumayan panjang lebar ini tentang komplikasi. Mungkin baru bergabung Sobat RSIB. Saya coba jelaskan lagi secara singkat bahwa komplikasi itu terjadi macam-macam, sangat luas. Tergantung organ target. Misalnya pada kepala itu bisa stroke. Kemudian jantung itu bisa ada penyumbatan atau pembengkakan jantung, kemudian ada gangguan di kaki seperti itu, kemudian di mata itu ada gangguan retina seperti itu. Jadi sangat banyak komplikasinya hipertensi itu. Di ginjal pada kondisi lama bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, itu sangat luas gitu seperti itu ya. Ini lagi ada mengapa hipertensi dapat menyebabkan gagal ginjal? Ya. Komplikasi dari hipertensi adalah gagal ginjal. Kenapa? Karena tekanan dalam glomerulus atau dalam ginjal itu tinggi sekali. Nah, tekanan yang tinggi akan menyebabkan peradangan secara menahun, secara kronik. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadinya gangguan fungsi pada ginjal. Gangguan fungsi pada ginjal ini akan memacu hormon, justru tambah tinggi lagi. Namanya RAS. Hormon ya, renin, angiotensin, aldosteron, hormonal sistem RAS ya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah tinggi seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Apakah daun sirsak bisa menurunkan darah tinggi dan apakah bisa minum herbal, tidak minum obat, tanpa minum obat atau resep dokter? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa, ini banyak banget ini pertanyaannya. Berarti atensinya sangat luar biasa. Ya, saya tambahkan lagi tentang ginjal tadi ya. Ya, penyebab tadi menyebabkan jadi ginjal ketika rusak dia akan melepaskan RAS. Nah, sistem ini yang akan menyebabkan tensi yang tadinya tinggi tambah tinggi lagi. Jadi tambah tinggi lagi, tambah rusak lagi ginjal. Kalau itu dibiarkan menahun, lama-lama terjadi gagal ginjal. Yang bisa dimonitor dari apa? Dari kencing sebenarnya. Jadi kalau mau lihat awal kerusakan ginjal, itu sebenarnya periksa kencing paling mudah. Dilihat ada protein tidak di dalam kencing. Kalau ada protein, orang darah tinggi ada protein dalam ginjal, berarti sudah terjadi kerusakan mikroskopik di dalam ginjal seperti itu. Jadi harus segera diobati, dikontrol. Kalau dikontrol, insya Allah progresivitas gagal ginjalnya tidak sampai, progresivitas kerusakan ginjalnya tidak sampai di gagal ginjal. Seperti itu. Oke, kemudian masalah sirsak tadi. Jujur saya masih belum banyak membaca tentang sirsak apakah bisa menurunkan, tapi dalam beberapa studi itu tidak masih konflik studinya. Jadi ada yang bilang bisa menurunkan, ada yang tidak, tapi populasinya masih sedikit. Yang jelas herbal apa yang bisa menurunkan itu bawang putih. Itu sudah terbukti walaupun masih konfliktif. Artinya di dalam satu jurnal bilang ya, di satu jurnal bilang tidak. Tidak ada perbedaan antara yang minum dan tidak. Ya, kalau yang pendekatan orang yang memakai herbal misalnya bawang putih itu kan ada quercetin, antiinflamasi. Tadi saya bilang salah satu penyebab terjadinya adalah tekanan darah tinggi adalah inflamasi. Seperti itu. Kemudian yang terbukti secara ilmiah itu seledri juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Seperti itu, seledri juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Itu dalam penelitian bisa 6 sampai 7 mm Hg, tidak terlalu bermakna. Jadi tetap harus konsumsi obat kalau sudah terkena hipertensi. Tapi apakah tidak harus minum obat ya? Menurut saya tetap harus, karena obat itu sudah dilakukan uji klinis yang luar biasa. Sementara herbal itu hanya bersifat jamu dan uji klinisnya tidak sampai tahap 3 seperti obat-obatan itu. Jadi kalau yang sudah mengidap hipertensi tetap harus minum obat. Tetap harus minum obat untuk mengontrol itu. Ya, ini ada pertanyaan lagi, dokter. Apa dampak jangka panjang dari hipertensi yang tidak terkontrol?
Ya, dampak jangka panjang tadi seperti yang saya jelaskan adalah terjadi berbagai macam komplikasi seperti di mata, di ginjal, di jantung, dan di rata-rata di semua organ, hampir di semua organ itu akan terjadi komplikasi. Nah, itu akan menimbulkan tanda dan gejala pada kemudian hari. Oleh karena itu, kontrol darah tinggi, kontrol tekanan darah tinggi Anda, periksakan kesehatan Anda secara berkala, khususnya pada usia 35 tahun ke atas pada laki-laki dan perempuan 40 tahun ke atas. Ya, seperti itu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya, Dok. Makanan yang harus dibatasi untuk penderita hipertensi. Ya, yang harus dibatasi itu nomor satu apa? Garam. Garam. Ya, nomor satu itu garam. Yang harus dibatasi adalah garam. Garam itu cuma 1 sendok teh. Kalau sudah hipertensi, malah 3/4 sendok teh. Yang harus dibatasi itu nomor satu garam. Yang kedua tentu makanan mengandung lemak. Makanan-makanan yang mengandung lemak itu harus dibatasi. Seperti itu. Jadi itu dua hal itu yang merupakan penyebab dari hipertensi. Karena dua makanan garam itu meningkatkan tekanan darah tinggi. Yang kedua lemak itu meningkatkan inflamasi yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Seperti itu. Oh iya. Ya. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari Sobat RSIB? Bagaimana cara mengatasi masalah hipertensi agar di usia lanjut seorang tidak menderita penyakit hipertensi? Mengatasi masalah agar ya tadi saya jelaskan itu pola hidup sehat, yaitu cerdik itu. Cuma hipertensi itu makin tua makin beresiko sebenarnya. Jadi rata-rata kalau kita makin tua berarti biasanya akan mengidap hipertensi. Makin tinggi usia seseorang makin tinggi faktor resiko atau kemungkinan untuk menderita hipertensi. Yang kita bisa adalah itu kan faktor resiko yang tidak bisa kita modifikasi, yang tidak bisa kita cegah. Sudah qadarullah seperti itu. Yang kita bisa cegah apa? Ya tadi dengan pola hidup sehat. Ada orang tua tapi bisa sudah usia tua tapi bisa aktif secara olahraga, angkat besi ada. Kita kan mungkin sering lihat di berbagai macam platform. Ada orang tua tapi aktivitasnya luar biasa. Nah, itu yang menyebabkan orang sampai tua itu sehat terus. Karena dia punya otot bagus, kemudian dia tidak stres. Dia cara kelola stresnya bagus mungkin dengan olahraga seperti itu. Oke, jadi untuk menerapkan pola hidup sehat itu sangat penting ya Sobat RSIB. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah sering bergadang bisa mengalami hipertensi? Iya, pertanyaan yang bagus. Apakah sering begadang mengalami hipertensi? Ya, kalau begadang, kalau bergadang itu tidak menghasilkan apa-apa, lebih baik jangan. Apakah menyebabkan hipertensi? Ya. Tapi dalam jangka waktu yang lumayan, dalam jangka waktu yang rutin. Kalau 1-2 kali mungkin tidak. Tapi kalau dalam waktu yang rutin akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Karena itu akan menyebabkan apa? Stres. Sering tidak tidur akan menyebabkan stres. Jadi ini seperti dua kondisi yang menyebabkan tadi, dua faktor resiko itu tadi menyebabkan tekanan darah tinggi. Seperti apa? Stres yang meningkat. Kemudian yang kedua, kurang istirahat. Ya, kurang istirahat juga itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah tinggi. Nah, pertanyaannya bagaimana orang yang kerja shift-shiftan? Ternyata dalam satu studi, orang yang kerjanya shift-shiftan itu memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak shift-shiftan. Apakah dia akan menderita darah tinggi ke depannya? Itu tergantung dari pola hidup yang lain. Seperti itu, dari kondisi-kondisi yang lain tadi. Apakah dia punya keluarga dari riwayat darah tinggi, apakah dia sering konsumsi garam. Nah itu makanya saya bilang, darah tinggi itu bukan satu faktor. Tidak mungkin satu faktor menyebabkan darah tinggi, tidak banyak faktor yang menyebabkan darah tinggi. Jadi kita harus mencegah kesemuanya kalau bisa. Nah gitu, kalau bisa seperti itu. Oke, baik, itulah penjelasan. Apakah ada pertanyaan lagi dari Sobat RSIB? Oh ada. Pembahasan kita cukup menarik ya sepertinya ini Dok. Karena banyak Sobat RSIB yang penasaran tentang hipertensi. Oke, halo dokter.
Apakah gondok dalam di bagian mata jika dibiarkan bisa berbahaya, dan bagaimana cara mengatasinya? Gondok di bagian mata. Oke. Walaupun agak melebar sedikit ya. Gondok di bagian mata. Mungkin maksudnya adalah Graves disease atau Graves ophthalmopathy, atau penyakit gondok dalam yang menyebabkan gangguan mata. Apakah berbahaya atau tidak tergantung dulu. Apakah karena disebabkan oleh, kalau diterapi kalau oleh karena Graves disease-nya, itu kalau diterapi gondoknya itu biasanya 50-50. Ada 50% dia akan kembali ke kondisi semula seperti itu. Tapi apakah semua? Tidak. Biasanya tidak sampai semua begitu apa. Tapi kalau diterapi gondoknya menghilang, biasanya matanya itu akan mengecil seperti itu. Mungkin kedepannya baru kita akan bahas lebih panjang lebar tentang gondok. Mungkin bisa nanti kita bisa bikin orkes selanjutnya ya, Sobat Dok. Ini ada pertanyaan lagi. Mengapa yang menderita hipertensi sering mengalami sesak nafas? Oke. Kata sering di sini mungkin tidak ya. Ya, mungkin pada tingkat lanjut. Tadi saya bilang kalau sudah ada komplikasi di jantung, dia akan mengalami pembengkakan jantung, sehingga menyebabkan gangguan jantung, sehingga akan toleransi terhadap aktivitas atau sesak nafas. Obatnya apa ya? Kontrol tekanan darahnya. Tekanan darahnya terkontrol, mungkin gejalanya akan berkurang. Seperti itu. Oke, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir kita karena waktu sudah menunjukkan 30 menit. Jadi bisa kami simpulkan ya, Dok, kalau seorang yang dikatakan hipertensi itu apabila tekanan darah di atas 140/90. Seorang juga yang sudah mengalami hipertensi harus memperhatikan pola makan dan diet bagi penderita hipertensi, karena sangatlah penting untuk menjaga tekanan darah tetap normal, karena komplikasi akibat hipertensi tadi bisa berakibat pada penyakit lain seperti yang tadi ya, Dok. Sangat luas. Iya, seperti tadi. Di mana-mana bisa, semua organ bisa kena. Ya, dari jantung, gagal ginjal, stroke, mata, tubuh, gitu. Jadi menjaga pola hidup sehat itu kita bisa mulai dari mengonsumsi makanan yang sehat dan rendah bergizi garam. Nomor satu rendah garam, rendah gula. Ya tadi kita lupa bilang ada rendah gula juga. Jangan terlalu gula juga, itu salah satu faktor resiko. Kemudian tidur teratur, rajin olahraga, dan menjaga berat badan untuk tetap stabil. Kemudian mungkin itulah, marilah Sobat RSIB, mulai dari sekarang kita mengubah pola hidup kita dengan cara menerapkan pola hidup sehat. Ingat yang cerdik tadi, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita dan akan membantu terhindar kita dari resiko penyakit baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih Sobat RSIB telah meluangkan waktunya untuk kami, dan kami selagi host dan narasumber pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.